Hai adik-adik semuanya, kakak senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian di sini di acara Go Kids. Kakak sudah tunggu selama seminggu untuk bertemu dengan adik-adik kecil semuanya. Dan kakak senang kalian bisa mengikuti acara Go Kids dengan rajin. Kakak ingin selalu bertemu dengan kalian setiap minggu. Jadi ikut ibadahnya yang rajin ya. Nah adik-adik semuanya pasti sekarang tidak sabar mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo ngaku, nggak sabar ya. Hari ini kita akan belajar sesuatu dari cerita Alkitab hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bertemu kembali hari ini di acara Go Kids bersama adik-adik. Tuhan tolong kami supaya kami boleh semakin mengerti firman Tuhan, boleh mendapatkan pelajaran baru dari cerita Alkitab hari ini. Berikan kami semangat supaya kami terus bisa memuji-muji Tuhan dan kami boleh bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, ayo bersiap-siap. Kita berdiri, melompat, bersuara yang keras. Kita bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Kita lakukan satu majid. Abrakadabra. Muncullah. Ya, aku bisa. Lagi. Abrakadabra. Lenyaplah. Kok masih di sini? Kita ulang. Abrakadabra. Lenyaplah. Mengapa kamu tidak bisa lenyap? Hey Rachel, ada apa? Kamu kelihatan sedih. Tukang sulap yang aku lihat di YouTube mengatakan kalau aku melakukan langkah-langkah ini, aku bisa melakukan apa yang dia lakukan. Nah, jangan percaya dengan hal-hal seperti itu. Itu tidak nyata. Dia menggunakan beberapa tipuan. Tetapi dia bilang aku hanya perlu mengatakan mantere abrakadabra. Mengapa kita tidak selidiki bersama sebuah cerita yang nyata ketika sihir benar-benar terjadi? Mau dengarkan? Tentu saja. Suatu hari,
Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas gunung yang sangat tinggi. Ketika mereka sampai di puncak gunung, mereka sendirian. Dan Yesus berubah dengan luar biasa. Wajahnya menjadi bercahaya seperti matahari. Wow, lihat itu! Wajahnya sangat terang dan bercahaya. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Wow, Yakobus, lihatlah pakaiannya. Putih bersinar seperti terang. Kemudian, ketiga murid itu melihat bahwa Yesus berbicara dengan dua orang yang lain. Hei, tunggu dulu. Bukankah itu Musa dan Elia? Wow, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kata Petrus. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah ku dirikan di sini 3 kamar. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan tentu saja 1 untuk Engkau, Yesus. Kemudian, ketika semua itu sedang terjadi, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ketika murid-muridnya mendengar suara itu, mereka sangat ketakutan, sehingga mereka tersungkur dan bersembunyi. Menakutkan sekali. Yesus mendekati mereka dan menenangkan mereka dan berkata, Berdirilah, tidak apa-apa, jangan takut. Kemudian mereka melihat sekeliling. Mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Hei, kemana orang-orang itu pergi? Aku tidak tahu, ini benar-benar luar biasa. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Kemudian murid-murid itu bertanya kepada Yesus, Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Elia memang sudah datang lebih dulu, jawab Yesus. dan dia harus mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Orang tidak mengenalinya, tetapi mereka memperlakukan dia menurut kehendak mereka. Dan dengan cara yang sama, Anak Manusia akan menderita karena mereka juga. Kemudian murid-murid mengerti bahwa dia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Selama bertahun-tahun, orang Israel atau orang Yahudi dengan sabar menunggu Mesias yang dijanjikan. Seseorang yang akan menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka dan memberikan damai sejahtera di negeri mereka. Beberapa orang dari antara mereka berpikir bahwa juru selamat mereka hanyalah orang yang biasa. Tetapi mereka tidak tahu bahwa juru selamat yang dijanjikan pada mereka adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia, dan namanya adalah Yesus. Itulah sebabnya ketika Yesus pergi ke atas gunung dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dia menampakkan diri di depan mereka. Siapa dirinya yang sesungguhnya? Bahwa dia adalah juru selamat yang mereka rindukan begitu lama, dan bahwa dia bukan hanya orang biasa, tetapi dia adalah Tuhan sendiri. Misinya tidak hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari musuh-musuh, tetapi menyelamatkan mereka dan seluruh dunia dari kutukan dosa.
Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Dia meninggalkan surga untuk mati bagi kita, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Sesudah Dia bangkit dari kematian, Dia berjanji untuk kembali lagi dan membuat segala sesuatu menjadi baik. Lihatlah, segala sesuatu yang tertulis di Alkitab tidak hanya sebuah sejarah atau mitos yang sulit untuk dipercayai, tetapi semua cerita itu nyata dan melibatkan tidak hanya bangsa Israel, tetapi juga kalian dan saya. Bagaimana dengan kalian? Maukah kalian mengambil langkah iman, percaya Yesus, dan menjadi bagian dari cerita Tuhan yang luar biasa? Kalau aku ada di gunung itu bersama Yesus, aku pasti akan ketakutan juga. Aku tidak bisa bayangkan bagaimana aku melakukan ketika Tuhan bicara. Petrus, Yakobus, dan Yohanes sangat beruntung melihat Yesus berubah rupa. Kamu betul, Rachel. Lama sesudah kejadian itu, mereka menjadi saksi Kristus yang sangat berkuasa sampai mereka meninggal. Aku pikir aku tidak perlu mengikuti tukang sulap itu di YouTube. Kenapa? Tipuan sihirnya palsu. Semua yang aku perlu melakukan hanya mengikuti dan percaya kepada Yesus, karena Dia melakukan pekerjaan yang nyata. Aku setuju. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Sekali lagi ya, Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Adik-adik semuanya, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan minggu ini ya. Dan kakak selalu menunggu video kalian. Adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri ibadah Go Kids hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami telah selesai beribadah Go Kids pada hari ini bersama adik-adik. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh bertemu lagi minggu depan di acara Go Kids, dan kami boleh membawa jiwa-jiwa teman-teman kami datang kepada Tuhan melalui ibadah ini. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Kakak tunggu kehadiran kalian, bawa teman-temannya, saudara-saudaranya, dan semua keluarganya untuk beribadah bersama-sama. Dah, bye-bye.